Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, materi hari ini yaitu menanamkan untuk masa depan. Simak materinya ya. Anak-anak tahu tidak kenapa kita harus menanam tumbuhan? Yang pertama, yaitu mengurangi polusi udara. Kalau di kota-kota nih, banyak asap dari kendaraan bermotor, mobil, dan asap pabrik. Nah, asap itu bikin udara jadi kotor loh. Tapi tanaman bisa membantu menyaring udara kotor. Mereka menyerap zat-zat yang jahat dan membuat udara jadi lebih bersih dan segar untuk kita hirup. Yang kedua, yaitu dioksida. Saat kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Mobil dan motor juga mengeluarkan gas. Tapi jangan khawatir, tumbuhan suka sekali karbon dioksida. Mereka menyerapnya dan sebagai gantinya mereka memberikan kita oksigen, yaitu udara bersih yang kita butuhkan untuk bernapas. Yang ketiga, yaitu menurunkan suhu panas di bumi. Kalau banyak pohon-pohonan dan tanaman, suasana jadi lebih sejuk. Tanaman membantu bumi tidak terlalu panas, mereka seperti payung hijau yang meneduh bumi. Jadi, kalau kita menanam banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, cuaca jadi lebih nyaman dan bumi tidak cepat rusak. Selanjutnya yaitu dampak positif untuk lingkungan. Tanaman adalah fondasi kehidupan di bumi. Mereka tidak hanya menghiasi lingkungan dengan warna-warna hijau yang menenangkan, tetapi juga memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Salah satunya, kontribusi terbesar tanaman adalah kemampuannya untuk menghasilkan oksigen. Melalui proses fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen, yang kemudian digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Tanpa tanaman, udara yang kita hirup akan kehilangan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup. Namun, peran tanaman tidak berhenti di sana. Mereka juga membantu menjaga suhu bumi agar tetap stabil dengan menyerap karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer. Tanaman mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Hutan lebat seperti hujan tropis dikenal sebagai paru-paru dunia karena fungsinya yang vital dalam menyerap polusi dan menjaga iklim. Selain itu, tanaman juga menjadi sumber makanan utama bagi banyak makhluk hidup. Manusia tergantung pada tanaman untuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan rempah-rempahan. Hewan herbivora pun mencari dedaunan, rumput, dan batang tanaman untuk bertahan hidup. Dan dari hewan herbivora inilah rantai makanan berlanjut ke hewan karnivora. Dengan demikian, tanaman adalah awal dari semua rantai kehidupan. Nah, tanaman juga berperan penting dalam menjaga air tetap tersedia melalui akarnya. Mereka menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah, membantu untuk mengatur aliran air agar tidak langsung mengalir deras dan menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu manfaat sosial dan ekonomi. Menanam membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi rumah lingkungan. Yang dimana menanam tumbuhan ternyata bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga hanya bermanfaat untuk kehidupan kita. Saat kita menanam sayuran, buah-buahan, atau tanaman lainnya, kita sedang membantu diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Dengan menanam, kita bisa mendapatkan makanan sendiri dari kebun atau halaman rumah. Kita tidak perlu selalu membeli di pasar. Misalnya,
Jika kita menanam cabai, tomat, buah-buahan, nanti saat kita panen bisa langsung memetiknya untuk dimasak atau dimakan langsung. Ini membuat kita lebih hemat dan sehat karena makanan yang kita tanam sendiri pasti segar dan bebas dari bahan kimia. Menanam juga bisa membantu negara kita agar memiliki cukup makanan. Kalau banyak makanan, maka kita tidak akan kekurangan sayuran atau tumbuhan. Jadi, menanam membantu memperkuat ketahanan pangan, yaitu kemampuan kita untuk menyediakan makanan sendiri. Selain itu, menanam bisa menjadi peluang usaha. Hasil panen bisa dijual ke tetangga atau di pasar. Bahkan sekarang ada orang yang menjual tanaman hias secara online. Dengan begitu, menanam bisa menghasilkan uang dan menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Nah, anak-anak, kita bisa menanam banyak jenis tanaman di taman loh. Nah, ada 2 jenis utama yang bisa kita tanam, yaitu tanaman produksi dan tanaman hias. Yang pertama yaitu tanam produksi. Tanaman produksi adalah tanaman yang bisa kita panen dan kita manfaatkan, biasanya untuk dimasak atau dimakan. Contohnya cabai, bisa dipetik dan bisa digunakan untuk sambal atau masakan. Yang kedua yaitu tomat, enak untuk di jus, sayur atau sambal juga. Yang kedua yaitu tanaman hias atau tanaman hias itu biasanya tidak untuk dimakan tapi juga untuk mempercantik tanaman kita. Contohnya bunga kertas, warnanya cerah dan indah, lidah mertua, unik bentuknya dan bisa membersihkan udara, kaktus kecil, lucu dan mudah dirawat.
Nah, dari video sebelumnya, yaitu yang pertama dari biji kecil, cabai biasa tumbuh jadi tanaman besar dan menghasilkan buah yang bisa kita makan. Tapi harus sabar ya, rajin menyiram dan merawatnya setiap hari. Nah, materi selanjutnya yaitu menanam bisa dimulai dari rumah. Tidak perlu lahan luas untuk menanam, kita bisa memulai dari halaman rumah, balkon, bahkan sudut dapur. Nah, anak-anak menanam itu tidak harus di kebun yang besar loh. Kita bisa mulai menanam dari rumah sendiri. Tidak perlu lahan yang luas, eh, kita tidak perlu punya kebun besar untuk bisa menanam. Walaupun rumah kita kecil, kita tetap bisa menanam tanaman. Bisa di halaman rumah, kalau di depan atau di belakang rumah ada sedikit tanah, eh, kita bisa tanam sayuran atau bunga di situ, misalnya kayak tadi menanam cabai, tomat, atau bunga. Bisa juga di balkon atau teras. Walau rumah kita punya balkon atau teras, kita bisa pakai pot kecil untuk menanam. Potnya bisa dari ember bekas, botol bekas, atau kaleng. Nah, bahkan di sudut dapur juga bisa. Kalau di dapur kita ada tempat kosong dekat jendela, kita bisa menanam daun bawang atau seledri dalam gelas air kecil. Nanti bisa dipakai eh, mamah buat masak. Nah, jadi menanam bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari rumah. Yang penting kita mau mencoba dan merawatnya dengan sabar. Nah, sebelum menutupi materi hari ini, Ibu ada tugas nih buat minggu depan. Tugasnya yaitu kalian membawa alat dan bahan. Yang pertama yaitu gelas plastik bekas, eh, apapun mau kayak contohnya gelas plastik bekas minuman air aqua gelas, nah kayak gitu. Yang kedua yaitu jarum pentul, yang ketiga kapas, yang keempat air putih, yang kelima yaitu kacang hijau. Nah, di sini kita minggu depan akan membuat eh, pohon atau tanaman toge. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.